Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. empat terdiri dari Mas Chandra Adi Purwanto 2019 1221 183, yang kedua Mbak Lailatul Hasanah 2019 1221 202, yang ketiga Sofwan Hadi saya sendiri dengan NIM 2019 1221 189, yang keempat Mas Asmi Nadi Fauzi 2019 1221 201, yang kelima Mbak Cindy Tria Ramadanti 2019 1221 204, yang keenam Mas Ferdian Diki Yulianza 2019 1221 209, yang ketujuh Ahmad Miftahur Rahman 2019 1221 186, yang kedelapan Mas Ahmad Mahmun Rahmatullah 2019 1221 210, dan yang terakhir Mbak Anggita Anggreni dengan NIM 2019 1221 174 dengan tema pertanian karet studi kelayakan bisnis. Next. Oke, di sini saya akan memberi tahu mengenai pertanian karet. Tanaman karet atau yang disebut dengan Hevea brasiliensis Mullard merupakan komoditi yang sangat penting di Indonesia. Selain sebagai sumber lapangan kerja, komoditi ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai salah satu sumber pendapatan, devisa, pendorongan pertumbuhan ekonomi, serta pelestarian lingkungan dan sumber daya hayati. Indonesia memiliki areal perkebunan karet terluas di Indonesia, yaitu sekitar 3.639,695 hektar pada tahun 2016, dengan produksi total sebesar 3.157.786 ton per tahun. Dalam dekade mendatang, Indonesia berpotensi menjadi produsen karet alam terbesar di dunia, akan mencapai 13 ton. Hal ini dikemungkinkan karena Indonesia mempunyai area perkebunan yang sangat luas. Peningkatan produksi dapat dilakukan melalui perkembangan areal baru maupun peningkatan produktivitas dengan cara meremajakan areal tanaman karet tua, merehabilitasi tanaman, dan intensifikasi dengan menggunakan klon-klon unggulan terbaru. Syarat-syarat pertumbuhan pohon karet. Yang pertama ada iklim. Suhu udara yang baik bagi pertumbuhan tanaman antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan tinggi sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman karet. Yang ketiga, curah hujan optimal antara 1.500 sampai 20.000 meter kubik per tahun. Yang keempat, tanaman karet memerlukan lahan dengan penyinaran matahari antara 5 sampai 7 jam per hari. Monggo slide terakhir, slide selanjutnya diterangkan sama Mas Chandra. Silakan. Oke, terima kasih Mas Sofwan. Saya akan meneruskan slide selanjutnya ini mengenai media tanam karet. Nah, ini yang pertama, hasil karet maksimal didapatkan jika ditanam di tanah subur, berpasir, dapat melakukan air dan tidak berpadas atau kedalaman padas yang dapat ditolerir yaitu sekitar 2-3 meter. Dan yang kedua adalah tanah multisol yang kurang subur, banyak ditanam tanaman karet dengan pemupukan dan pengelolaan yang baik. Tanah latasol dan aluvol juga dapat ditanami karet. Dan yang tiga, kesamaan tanah yang baik antara pH 5-6, batas toleransinya 4-8. Untuk ketinggian lahan, walaupun demikian karet masih bisa berproduksi di dataran menengah dan tinggi, tetapi dengan waktu penyadapan yang makin panjang, tanaman karet tumbuh dengan optimum pada ketinggian 200 meter. Korelasi antara ketinggian tempat dan umur sadap dapat dilihat sebagai berikut. 0 sampai 200 meter kurang lebih masanya 6 tahun, dan yang kedua 200 sampai 400
400 meter masanya 7 tahun. Dan yang ketiga 400 sampai 600 meter masanya 7,5 tahun. Dan yang keempat 600 sampai 800 meter masanya 8,6 tahun. Dan yang kelima 800 sampai 1000 meter ini masanya 10,2 tahun. Aspek hukum. Satu, mendirikan sebuah perseroan terbatas didasarkan pada peraturan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa syarat pendirian PT secara formal. Yang pertama, yakni didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, memiliki akta notaris berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga, masing-masing pendiri diwajibkan mengambil bagian dari saham kecuali ada peleburan saham. Dan yang keempat, akta pendirian harus telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Slide yang selanjutnya akan dibawakan sama Mbak Cindy. Terima kasih Mas Chandra. Syarat pendirian. Selain beberapa syarat formal yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, ada beberapa syarat umum yang harus dilengkapi dalam pembuatan PT, diantaranya yaitu yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk orang yang memegang saham dan pengurusnya minimal ada 2 orang. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga direktur PT. Yang ketiga, nomor NPWP direktur penanggung jawab. Yang keempat, pas foto ukuran 3x4 penanggung jawab. Disediakan foto berwarna sebanyak 2 lembar. Yang kelima, fotokopi PBB dan bukti pemilikan tempat buat usaha atau surat sewa kantor. Yang keenam, jika bertempat di gedung perkantoran, maka supaya dilengkapi dengan surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh pengelola gedung. Yang ketujuh, kantor tidak terletak di pemukiman warga. Yang kedelapan, surat keterangan dari RT RW setempat jika diperlukan. Yang kedua, aspek hukum pengelolaan perkebunan. UU 39 tahun 2014 menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan di dalamnya membahas pengaturan penyelenggaraan perkebunan meliputi perencanaan, penggunaan lahan, pembenihan, budidaya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat. Aspek pemasaran. Kualitas produk karet menjadi muara awal bagi penentuan price, place, promotion. Karena jumlah konsumsi karet dunia meningkat dan lebih tinggi dari produksi yang ada, dengan begitu Indonesia akan punya peluang untuk menjadi produsen terbesar dunia dikarenakan negara-negara pesaing utama seperti Thailand dan Malaysia semakin kekurangan lahan dan sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah, sehingga ini bisa menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif Indonesia supaya menjadi lebih baik untuk peningkatan industri karet. Segmentasi pasar. Produk industri karet juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berubah. Strategi pemasaran yang dilakukan yaitu menjual ke pedagang pengumpul desa, di mana pedagang pengumpul desa mempunyai pola dalam menyalurkan pemasarannya, yaitu dengan pola pertama, petani ke pedagang pengumpul desa, pabrik, ekspor. Pola kedua, petani, pedagang pengumpul desa, pedagang besar, pabrik, ekspor. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya adalah analisis aspek pasar karet dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Ada yang ke-1 adalah ketersediaan lahan. Yang kedua, ketersediaan tan karet klon unggul. Yang ketiga, minat petani mengelola tan karet.
Yang keempat, ketersediaan SDM. Yang kelima, adanya kelompok tani. Berikutnya adalah weaknesses. Yang pertama adalah rendahnya permodalan petani. Yang kedua, harga karet masih rendah. Yang ketiga, pembinaan petani karet kurang. Yang keempat, belum ada program peremajaan. Yang kelima, rendahnya pendidikan petani. Yang berikutnya, opportunities. Ada yang pertama, permintaan ekspor tinggi. Yang kedua, perluasan lahan masih tersedia. Yang ketiga, komitmen Pemda kuat. Yang keempat, faktor sosial budaya. Yang kelima, tidak memerlukan teknologi tinggi. Itu yang berikutnya adalah traits. Yang pertama adalah alih fungsi lahan. Yang kedua, beralihnya petani ke sektor lain. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, gangguan hama dan penyakit. Yang kelima, desakan peralihan kepemilikan tanah kebun. Slide selanjutnya. Aspek keuangan. Biaya variabel atau biaya operasional yang dikeluarkan oleh petani karet adalah biaya-biaya berupa pembelian bibit, pupuk, pestisida, peralatan pertanian, dan upah tenaga kerja. Adapun rinciannya terdapat dalam tabel. Total rata-ratanya biaya produksi tanaman karet 1 selama 25 tahun. Yang kedua, ini adalah rata-rata biaya penggunaan tenaga kerja pada perkebunan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Asmi. Baik, terima kasih Mas Ahmad Makmum. Saya akan melanjutkan presentasi. Untuk selanjutnya ada rata-rata biaya investasi usaha tani, replanting tanaman, karet, basis data lapangan, dan data pustaka, arus kas tunai dan tidak tunai. Ada pada tabel yang tertampil. Lalu selanjutnya aspek teknis dan operasional. Karet alami dan karet sintetis. Karet alami dikenal karena kualitas elastisnya adalah sebuah komoditi yang digunakan di banyak produk dan peralatan di seluruh dunia, mulai dari produk-produk industri sampai rumah tangga. Ada dua tipe karet yang dikenal luas, karet alam dan karet sintetis. Karet alam dibuat dari getah atau lateks dari pohon karet, sementara tipe sintetis dibuat dari minyak mentah. Alur proses produksi. Seperti gambar yang tertampil, dilihat dari alur pengolahan karet, mula-mula karet yang dihasilkan dari petani. Karet merupakan karet mentah yang belum bisa diolah sebagaimana mestinya. Karet yang disadap secara berkala dikumpulkan dan ditampung pada penampungan sementara, guna diolah pada tahap berikutnya. Karet yang dimuat di dalam tangki siap dibawa ke pabrik untuk kemudian diolah. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Ya, Agima. terima kasih Mas Asmi. Saya melanjutkan presentasi selanjutnya kapasitas produksi. Kapasitas produksi per tahun, kapasitas produksi merupakan jumlah produk yang dilakukan selama satu waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk keluaran atau output satu persatu. Kapasitas produksi pabrik kurang lebih 720.000 metrik ton per tahun. Menghasilkan karet dari barir 10 sampai 10 atau SIR sampai 20 dan SIR 20 cc. Hal ini berdasarkan pada kemampuan mesin yang digunakan yang mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja serta bahan baku yang didapat. Penentuan kapasitas didasarkan pada kemampuan kapasitas sumber daya
yang dimiliki seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, serta ketersediaan bahan baku sehingga pabrik dikatakan layak. Perhitungan kebutuhan bahan baku pada pabrik sebagai berikut. Kebutuhan per hari 225 ton, sedangkan kebutuhan per bulan 225 ton dikali 25 sama 5.625 ton, dan kebutuhan per tahun 8.000 ton dikali 12 yaitu 67.500 ton. Nah, di sini ada struktur organisasi, aspek manajemen organisasi. Yang pertama ada direksi, kemudian direksi utama, direksi keuangan, direktur dan direktur bawahi oleh manajer, manajer personal, manajer permasalahan, manajer pabrik, manajer, dan kemudian dibawahi lagi oleh divisi. Yang pertama, direksi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan terbatas. Biasanya dalam perseroan memiliki 1 orang direktur utama, 3 wakil direktur utama, serta 6 direktur sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua, direktur utama merupakan orang yang mempunyai wewenang dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan. Direktur utama perusahaan. Dan direktur utama ini juga harus memiliki ide-ide yang bermanfaat bagi bekerja sama dengan perusahaan lain. Kemudian yang ketiga ada direktur. Tugas direktur yaitu menetapkan tujuan dan manajer yang mengawasi, koordinir semua kegiatan dari manajer secara periodik. Direktur bertanggung jawab atas kerugian perusahaan apabila tidak menjalankan tugas dengan baik. Kebijakan ini sudah ditetapkan kepada UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Mas Ferdian. Yang keempat akan melanjutkan. Yang keempat adalah direktur keuangan. Direktur keuangan bertugas untuk mengawasi operasional keuangan perusahaan, menetapkan prosedur pelaksanaan secara rinci tentang keuangan, dan menetapkan standar pekerjaan lapangan untuk menjamin tidak adanya kebocoran dalam bagian keuangan. Yang kelima, direktur personalia. Direktur personalia bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai, serta melaksanakan kebutuhan administrasi dan kepegawaian dan membina pengembangan staf administrasi. Yang keenam, manajer. Tugas dari seorang manajer yaitu membuat pengarahan dan keputusan kebijakan, supervise, dan mengembangkan potensi karyawan agar dapat memajukan perusahaan. Yang ketujuh, administrasi dan gudang. Jabatan ini terdiri dari accounting, CMT, dan kasir yang bertugas untuk mengatur keuangan perusahaan dan mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, serta mengurus hal-hal yang berkaitan dengan outsourcing. Yang ke-8, divisi regional. Divisi regional bertugas untuk mengelola sebuah aset perusahaan, serta menjalankan bisnis sesuai dengan arahan perusahaan. Tugas lain dari divisi regional yaitu melaksanakan prosedur dan menyepakati target yang sudah ditetapkan oleh direksi perusahaan. Itulah beberapa manfaat serta fungsi dari struktur organisasi bagi perusahaan. Struktur organisasi sangatlah penting bagi suatu perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan menetapkan tugas serta tanggung jawab kepada perorangan, juga dapat mempermudah untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan. Aspek sosial ekonomi, yaitu meliputi 1, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang kedua, meningkatnya daya beli masyarakat. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat,
penyerapan tenaga kerja, yang kelima meningkatnya kesehatan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mbak Laila. Baik, selanjutnya yaitu tentang AMDAL. Dasar hukum AMDAL di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada pasal 5 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 1997 bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mendapatkan hak tersebut, pada pasal 6 dinyatakan bahwa masyarakat dan pengusaha berkewajiban untuk berpartisipasi dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengertian analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diberlakukan bagi proses pengambilan AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL adalah peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Selanjutnya, dampak lingkungan karet. Pada umumnya dampak yang ditimbulkan oleh usaha budidaya tanaman perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kuantitas air yang diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, gulma pada saat operasi kebun serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida. Yang pertama yaitu dampak lingkungan karet, biasanya bau busuk menyengat terjadi disebabkan oleh pertumbuhan bakteri pembusuk yang melakukan biodegradasi protein di dalam bokar menjadi amonia dan sulfida. Yang kedua yaitu limbah cair karet, yakni air sisa produksi dari pengolahan karet menjadi benang karet dan air dari pembersihan alat atau area. Limbah karet mengandung amoniak dan nitrogen total yang berbahaya apabila melewati batas standar yang telah ditetapkan hingga dapat mencemari air, sungai, dan lingkungan sekitarnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.